Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya kalian. Selamat bertemu kembali dengan PJJ Fisika. Kali ini saya akan melanjutkan untuk bahasan listrik dinamis tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, jembatan Wheatstone, serta GGL dan tegangan jepit. Oke, yang pertama kita mulai dari rangkaian hambatan seri dan paralel ya. Kita ke seri dulu. Oke, untuk rangkaian hambatan seri, ini cirinya seperti ini ya. Artinya dia saling berhubungan gitu ya, tidak ada percabangan. Contohnya ini resistor 1 atau hambatan 1, ini hambatan 2 saling berhubungan. Atau bisa seperti ini juga, ini dihubungkan dengan baterai. Ya, ini baterai, ini misalnya R1, ini R2, R3. Jadi saling berhubungan, tidak ada percabangan. Nah, aturannya untuk hambatan seri itu I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sampai seterusnya. IN maksudnya I keberapa gitu. Ini berarti artinya untuk hambatan seri kuat arusnya itu sama besar, baik di kuat arus untuk hambatan 1, untuk hambatan 2 dan seterusnya. Kalau tegangannya atau V itu tegangannya. Tegangannya itu untuk tegangan seri ini tegangan totalnya itu tegangan 1 atau V1 ditambah V2 sampai seterusnya. Ya, jadi kalau mau menghitung tegangan total untuk hambatan seri itu dijumlahkan. Nah, untuk hambatan total atau hambatan pengganti untuk rangkaian seri itu juga dijumlahkan. Jadi R total di seri itu sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke rangkaian hambatan paralel. Nah, untuk rangkaian hambatan paralel itu cirinya seperti ini ya. Dia ada percabangan. Jadi antara R1, R2 dan R3 dan seterusnya ya. Itu ada percabangan, tidak saling berhubungan. Atau seperti ini, misalkan ini dihubungkan dengan baterai. Kemudian aturannya untuk hambatan paralel, kuat arus di paralel atau kuat arus total untuk paralel itu dijumlahkan. I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Nah, kalau tegangan di paralel itu sama besar. Artinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya. Kemudian kalau menghitung hambatan total atau hambatan pengganti untuk rangkaian paralel, itu caranya 1 RP atau 1 R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Gitu ya, jadi bedakan antara hambatan seri dan hambatan paralel, khususnya untuk aturannya ini. Oke, kita beralih ke contoh. Ini untuk contoh dari rangkaian hambatan seri dan paralel. Ya, perhatikan gambar berikut, ini soalnya. Jadi ada suatu rangkaian gabungan antara seri dan paralel ya. Sudah terlihat ya mana yang paralel, mana yang seri. Oke, gini. Pertama tipsnya kalau mengerjakan soal seperti ini kita lihat dulu mana dulu yang mau kita kerjakan. Kalau misalkan kalian anggap R1 ini bisa seri, dia mau seri sama siapa? Gitu kan? Artinya kita harus kerjakan dulu yang ini. R2 dan R3 kita paralelkan dulu gitu ya. Untuk mencari apa? Untuk mencari yang pertama ini. Yang pertama itu R total, artinya hambatan total. Kita buat di sini yang A. Kita paralelkan dulu antara R2 dan R3. Jadi 1 per R, bisa R total atau jangan dulu R total ya, R23 gitu ya. Pakai 1 per kenapa? Karena tadi aturan untuk R paralel ya. 1 per R23 sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Kita turunkan. Ini terus ditulis ya sampai bawah. 1 per R2-nya, hambatan 2-nya itu 2 ohm, ditambah 1 per R3, hambatan 3-nya 4 ohm. Jadi 1 per R23 sama dengan, ini tinggal samakan menyebut, ya nggak bisa langsung ditambah. Atau kali silang langsung, berarti ini 4, ini 2, yang bawah jadi 8. Ya, 2 kali 4. Nah, ini berarti 1 per R23 itu adalah 6 per 8. Yang mau dicari kan R23-nya, R paralelnya berapa sih? Ini R23-nya masih di bawah. Ini harus dibalik. 1 per R23 jadi R23. Berarti ini juga dibalik. 6 per 8 jadi 8 per 6 ohm. Kemudian, nah kalian baru sampai sini nih. Kalian baru sampai menyederhanakan untuk rangkaian ini. Artinya kalau ini sudah kalian hitung, berarti rangkaiannya nanti jadi seperti ini. Ya. Ini R1, ini R23 yang sudah diparalelkan. Jadi rangkaian apa? Ya, seri kan? Nah, hambatan totalnya itu adalah R1 ditambah R23.
seri kan, jadi dijumlahkan hambatannya. Sama dengan R1-nya 2 ohm ditambah R23-nya 8/6. Nah, samakan penyebut. Kali aja langsung ya. Ini jadi 12, 2 kali 6 ditambah 8/6. 12 tambah 8, 20/6 ohm. 20/6 ohm. Oke, sekarang kita lanjut ke I total. Cara mencari I total, ingat rumus hukum ohm. I sama dengan V per R. Jadi I total sama dengan V total, harus total juga ya, per R-nya juga R total. V total yang mana? Ya ini ya, ini tuh lambang tegangan juga namanya ya. Nanti kita belajar ini GGL. Ya, ini V totalnya. 10 volt per R totalnya 20/6. Nah, membagi bilangan pecahan berarti sama dengan 10, kita balik langsung dikali 6/20. 3, ingat satuannya kuat arus? Ampere. Oke, kita lanjut ke yang C. V pada R1. V pada R1 itu artinya tegangan pada hambatan 1. Berapa? Gimana cara mencarinya? V1 gitu aja ya, itu berapa? Oke, untuk mencari tegangan 1 atau tegangan pada hambatan 1, kita lihat si hambatan satunya dulu. Posisinya hambatan 1 itu nih ya, ini dia itu seri kan. Ingat aturan di seri, kuat arus untuk rangkaian seri itu kan sama besar. Artinya kuat arus untuk I1 sama I23 ya, ini berarti ya posisinya masih seperti ini, itu sama-sama 3 ampere. Tinggal cari aja menggunakan rumus hukum ohm, di mana V itu adalah I kali R. Ingat VIR, berarti V1 sama dengan I1 dikali R1, di mana I1-nya itu 3 ampere juga, karena tadi rangkaian seri I-nya sama. Jadi I1-nya 3 ampere dikali 2, 6 volt. Tegangan jadi volt satuannya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang D, V pada R2 atau V2 gitu ya. Kita lihat untuk V2 dan V3 ini sekalian dengan yang E ya. Untuk V2 dan V3 itu kan mereka paralel. Nah, kita cari dulu untuk tegangan di V23 ini yang masih digabung ini posisinya. Nah, kalau tegangan di seri, artinya ini kan rangkaian seri ya. Saya gambar lagi di sini. Ini R1, ini R23. Kalau tegangan di seri itu kan dijumlahkan. Artinya V total itu sama dengan V1 ditambah V23. Nah, gitu kan. Berarti V totalnya ini kan 10 volt ya. 10 volt, V1-nya sudah ada 6. Oh, berarti tegangan untuk yang paralelnya nih, R23 itu kan yang paralel ya, hasil gabungan dari paralel, itu adalah sisanya. Berapa V23-nya? Tinggal 10 dikurangi 6. Jadi V23-nya sama dengan 4 volt. Tegangan untuk paralel, aturannya gimana? Sama besar ya, ingat. V paralel itu sama, artinya V2-nya itu ya, karena V23-nya 4 volt ya berarti V2-nya juga 4 volt gitu. Terus yang E, V3-nya V pada R3 berarti V3 itu ya berarti sama juga 4 volt, karena tadi hambatan 2 dan hambatan 3 adalah rangkaian paralel. Di rangkaian paralel aturan untuk tegangan itu besarnya sama. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ke materi jembatan Wheatstone. Nah, di sini ada delta star. Apa sih itu delta star nanti? Ya, kita bahas dulu yang jembatan Wheatstone. Nah, kenapa sih ada jembatan Wheatstone? Apa sih jembatan Wheatstone? Jadi, maksudnya jembatan Wheatstone di sini kalau kita mengerjakan soal yang rangkaian dan bentuknya seperti ini, atau tidak seperti ini sih, cuma ada lagi yang bentuknya seperti agak persegi panjang, cuma dia ada hambatan di tengah-tengahnya gitu loh. Nah, itu namanya jembatan Wheatstone. Nah, tapi tidak juga bisa kita langsung katakan itu jembatan Wheatstone sih. Ada syaratnya jembatan Wheatstone itu. Oke,
Jadi syaratnya jembatan Weston, arus yang mengalir di R5 harus sama dengan 0. Misalkan rangkaiannya bentuknya seperti ini, di mana ini ada R1, R2, R3, R4, R5 dihubungkan dengan baterai. Nah, arus yang ada di tengah-tengah sini itu ya, harus sama dengan 0. Nah, gimana caranya mengecek supaya dia sama dengan 0? Gini, syaratnya R1 dikali R3 besarnya harus sama dengan R2 dikali R4. Jadi disilangkan gitu ya nih. R1, R3 kan ini ya. Ini ketika ini dikalikan, ini saya coret nih. Ini dikalikan, itu hasilnya harus sama dengan ini. R2 dikali R4. Cara untuk membuktikan atau untuk mengetahui bahwa arus di R5 itu 0. Jadi kalau misalkan ini udah sama, udah pasti arus di sini itu akan 0. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan rangkaian yang mirip dengan jembatan Wheatstone, tapi ketika kita cek ternyata arus yang mengalir di tengahnya itu tidak 0. Maka barulah kita gunakan delta star. Nah, maksudnya delta star tuh gimana sih? Nah, gini. Misal ini awalnya sebenarnya saya gambar yang warna hijaunya dulu ya. Jadi warna hijaunya dulu, misal saya beri nama ini RA, RB, RC. Nah, ini kan bentuknya kayak delta gitu kan. Kemudian baru saya tambahkan yang warna merah di dalamnya. Nah, cara menambahkannya paham ya? Ini tinggal tarik dari ujung ke tengah, dari ujung lagi ke tengah, dari ujung lagi ke tengah. Nah, setiap resistor atau setiap hambatan ini saya beri di sini R1, R2, R3 ya. Nah, kita bisa mengetahui nilai R1, R2, R3 meskipun ini buatan kita gitu ya. Kalau yang di luar ini misalkan dari soalnya nih, RA, RB, RC-nya itu. Nah, gimana sih cara tahu R1-nya? Nah, R1 itu adalah RA dikali RB per RA ditambah RB ditambah RC. Nah, gimana sih ini lihat ya. R1 kan ini ya. Ini R1. Tinggal lihat kanan kirinya. Kanan kirinya tuh di situ ada hambatan apa? Ada hambatan RA dan RB ya. Yang berseberangan di antara R1 itu hambatan apa? RA dan RB. Makanya di sini RA kali RB dibagi total semua hambatan yang ada di luar. RA ditambah RB ditambah RC. Begitu juga dengan yang R2. R2 ini kita cek yang berseberangan melalui R2 itu apa sih? RC dan RB. Makanya di sini juga RB dikali RC per RA ditambah RB ditambah RC. Satu lagi R3. R3 ini ya. R3-nya ini kemudian yang berseberangan melalui R3 itu adalah RA dan RC. Jadi cara pekerjaan R3 ya tinggal RA kali RC per total semuanya. Selalu seperti itu. Oke. Misalnya contohnya di sini. Ini harusnya nggak saya gambar dulu yang warna merahnya ya. Misalnya ini saya pakai yang tadi yang jembatan Wheatstone ya. Ini kalau misalkan setelah dibuktikan kok ketika ini dikalikan tidak sama hasilnya, berarti harus menggunakan cara delta star. Makanya di sini baru tambahkan, cukup ditambahkan yang segitiga yang satunya aja ya, nggak usah yang ini. Ini jangan bingung kalau misalkan bentuknya jadi persegi ya. Ini kan dibuat seperti belah ketupat gitu ya. Nah, ini tambahkan yang warna merahnya ini kalian gambar sendiri ya. Tarik dari ujung ke tengah, tarik dari ujung ke tengah, tarik dari ujung ke tengah, beri nama sendiri RA, RB, RC. Nah, baru tentukan cara mencari RA, RB, RC-nya gimana? RA ya, RA di sini yang berseberangan melalui RA, R1 dan R4. Makanya yang di atas di sini adalah R1 dikali R4 dibagi total hambatan yang ada di luar. R1 ditambah R5 ditambah R4. Karena cukup lihat yang delta aja ya. Ini kan yang kita gambarkan yang ini aja. Berarti hanya R1, R4, R5. Coba kita cari RB-nya. RB adalah nanti ketika ini sudah ketemu hasilnya berapa ohm, berapa ohm, berapa ohm, kita bisa buang yang hijaunya ini nih. Jadi tinggal sisanya tuh rangkaiannya tinggal seperti ini. Otomatis kalau kita pakai delta star yang R5, R1, R4 itu hilang gitu ya. Artinya tinggal ini nih. Ini sisa yang RA, RB nih ya, kita ikutin yang di atas. RC, ini R2, R3, ini boleh langsung gabungin sama baterainya ya. Nah, kan kalau sudah seperti ini kan mudah.
Nah, jadi kalau sudah seperti ini nanti hasilnya akan lebih ringkas lagi. Jadi gini bentuknya. Ini hasil seri dari RB dan R2, saya beri nama RB2 ya. Kemudian yang di bawah ini hasil seri antara RC dan R3. Nah, barulah ini tadi RA ya. Barulah nanti antara RB2 dan RC3 itu kalian paralelkan dulu. Kalau sudah diparalel, nanti ini kesini ya, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini RA, ini hasil paralel yang RB2 dan RC3. Kalau sudah seperti ini, RA dan RB2C3-nya bisa di seri. Barulah itu hasil hambatan totalnya dari satu rangkaian ini. Oke, yang terakhir kita akan bahas tentang GGL dan tegangan jepit. Dari yang pertama, GGL dulu ya. GGL itu atau gaya gerak listrik, lambangnya seperti ini ya. Adalah perbedaan potensial antara kedua kutub atau ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik sebelum dialiri arus listrik atau rangkaian terbuka. Oke, GGL ini secara matematis itu adalah E sama dengan I dikali R kecil ditambah R besar. R kecil ini adalah hambatan dalam. Hambatan dalam itu biasanya kalau dalam suatu rangkaian terletak di dekat suatu baterai, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada hambatan dalam biasanya. Kemudian berikutnya tegangan jepit atau V adalah perbedaan potensial antara kedua kutub berbeda atau ujung-ujung penghantar yang ada pada suatu sumber listrik setelah dialiri arus listrik atau terhubung pada suatu rangkaian tertutup. Jadi kalau rangkaiannya tertutup, ya berarti sudah mengalir arus listrik di situ, gitu ya. Atau dirumuskan V sama dengan I kali R seperti rumus hukum Ohm, atau V sama dengan E dikurangi I kali R gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke contohnya. Oke, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Resistor mempunyai hambatan sebesar 11 ohm, berarti R sama dengan 11 ohm. Resistor ini dipasang pada sebuah sumber GGL 6 volt, berarti GGL-nya 6 volt. Yang mempunyai hambatan dalam berarti R kecil 1 ohm. Hitung arus listrik dan tegangan jepitnya. Oke, kita pakai rumus GGL di mana GGL sama dengan I dikali R plus R. Yang mau kita cari I-nya ya. Nah, GGL-nya kan sudah diketahui 6 volt, berarti 6 sama dengan I dikali hambatan dalam 1 ohm ditambah resistornya 11. Berarti 6 sama dengan I dikali 1 ditambah 11, 12. Berarti I sama dengan 12 pindah jadi 6 dibagi 12. Kita perkecil, coret, ini 1, 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. 1 dibagi 2, 0,5. Satuannya kuat arus, ampere. Ya, ampere. Baru kita ke tegangan jepit. Tegangan jepit itu adalah V sama dengan, sekarang kita ke tegangan jepit. Tegangan jepit bisa kita gunakan yang I kali R atau yang E min I kali R. Bisa kalian buktikan ya, saya pakai yang mudahnya saja I kali R. Berarti V sama dengan I-nya ya hasil yang tadi ini 0,5. R yang besar ini resistor artinya dikali 11. Jadi V sama dengan 5,5 volt. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mungkin pembahasannya semakin kesini semakin ya agak sedikit lebih rumit ya, tapi kalian harus yakin kalau kalian itu bisa ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya masih di bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.